Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agustina Syam dengan NIM 2104045010015. Saya dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan dengan program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori behavior dari Albert Bandura. Baik, sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu siapa sih Albert Bandura ini. Jadi, Albert Bandura adalah seorang psikolog Kanada yang terkenal karena teorinya tentang pembelajaran sosial kognitif dan teorinya tentang kepribadian. Dia telah membuat kontribusi besar di bidang pendidikan dan banyak disiplin ilmu psikologi. Selain itu, ia memiliki pengaruh besar pada transisi dari behaviorisme ke psikologi kognitif. Albert Bandura lahir di Mundare, sebuah kota kecil di Alberta Utara, Kanada, pada 4 Desember 1925. Dia adalah putra bungsu dan satu-satunya laki-laki dalam keluarga. Pendidikan di kota yang terpencil seperti Mundare sangat terbatas, dan ini membuat Bandura menjadi anak muda yang mandiri dan memiliki motivasi untuk belajar. Orang tua Bandura selalu mendorongnya untuk melakukan proyek di luar desa kecil tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, pada musim panas setelah menyelesaikan sekolah menengah, pemuda itu bekerja di Yukon, salah satu wilayah Kanada Utara, untuk melindungi jalan dari Alaska terhadap tenggelam. Dengan pengalaman ini, bahwa Bandura terkenal subkultural di mana minum dan berjudi memerintah. Ini membantunya memperluas perspektif dan pandangannya tentang kehidupan. Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002, Bandura adalah psikolog paling banyak dikutip keempat sepanjang masa, didahului oleh B.F. Skinner, Sigmund Freud, dan Jean Piaget. Dan itu adalah psikolog yang paling banyak dikutip. Selain itu, Bandura dianggap sebagai psikolog paling penting saat ini. Baik, yang pertama adalah hakikat kepribadian menurut Albert Bandura. Bandura menyatakan pandangannya terhadap manusia, bahwasanya manusia memiliki kapasitas untuk menjadi banyak hal, dan kapasitas tersebut dipelajarinya melalui modeling. Karena Bandura berpendapat bahwa apabila seorang manusia belajar melalui trial and error, maka proses yang terjadi akan menjadi sangat lambat, berat, dan berbahaya. Beruntungnya manusia telah mengembangkan kapasitas kognitifnya melalui observasi yang memungkinkan mereka membentuk kehidupan yang baru melalui proses modeling. Baik, yang kedua adalah struktur kepribadian menurut Albert Bandura. Yang pertama adalah sistem self atau self system. Bandura meyakini pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Baik, struktur kepribadian yang kedua adalah regulasi diri. Istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai evaluasi dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Yang ketiga adalah efikasi diri atau self-efficacy. Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang krusial. Selanjutnya, struktur kepribadian yang keempat yaitu efikasi kolektif. Pendapat Bandura mengenai individu adalah orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya, tidak hanya dengan efikasi diri individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif. Baik, pembahasan selanjutnya adalah perkembangan teori behavior menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial kognitif menjelaskan bahwa orang dapat belajar dengan hanya mengobservasi perilaku orang lain. Bandura meyakini belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibanding belajar melalui pengalaman langsung.
Melalui observasi, orang dapat memperoleh respon yang banyak, yang diikuti dengan hubungan atau penguatan. Keterampilan kognitif yang bersifat simbolik ini membuat orang dapat mentransformasikan apa yang dipelajarinya dalam berbagai situasi menjadi pola tingkah laku baru. Baik, pembahasan yang terakhir adalah mengenai kepribadian yang sehat menurut Albert Bandura. Menurut Bandura, proses mengamati dan meniru perilaku serta sikap orang lain sebagai model merupakan tindakan belajar. Teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Bandura meneliti beberapa kasus, salah satunya ialah kenakalan remaja. Menurutnya, lingkungan memang membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Oleh Bandura, konsep ini disebut determinisme resiprokal, yaitu proses yang mana dunia dan perilaku seseorang saling memengaruhi. Lanjutnya, ia melihat bahwa kepribadian merupakan hasil dari interaksi tiga hal, yaitu lingkungan, perilaku, dan proses psikologi seseorang. Proses psikologis ini berisi kemampuan untuk menyelaraskan berbagai citra dalam pikiran dan bahasa. Jadi, kesimpulannya ialah, menurut Bandura, mengamati dan meniru orang lain adalah proses belajar. Berikut contoh implikasi teori behavior Albert Bandura. Karena ibu mau berangkat kerja dulu. Nah, mau dulu ke kampus, nah. Assalamualaikum, hati-hati ya. Dari tayangan tersebut dapat dijelaskan bahwa anak di sini mengamati dan meniru sifat ibunya, yaitu pamit dan izin ketika ingin keluar rumah. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sebelum saya mengakhiri, ada satu quotes dari Albert Bandura, yaitu self-belief does not necessarily ensure success, but self-disbelief accurately spawns failure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.